Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Liputan Malam Umko TV dalam segmen Fitur Isu Sosial. Bersama saya Pina Harmonika dan rekan saya Periska Amanda Putri yang akan menemani Anda dalam segmen Situr kali ini. Pemirsa, kembali lagi viral berita terkait isu pernikahan dini, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan informasi yang beredar, pernikahan dini ini tidak hanya didorong oleh perasaan saling suka saja, namun ada faktor dari luar, yaitu lingkungan. Padahal di Indonesia sendiri memiliki aturan dan syarat minimal usia yang harus dipenuhi untuk menikah. Tetapi masih banyak beberapa daerah di Indonesia yang masih melakukan praktik pernikahan dini dengan alasan adat dan lain sebagainya. Baru-baru ini gelaran pernikahan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi viral di jagat dunia maya lantaran merupakan pernikahan anak SMP dengan mempelai pria yang merupakan siswa SMK. Pasangan yang menikah itu adalah perempuan berinisial SMY 15 tahun dengan pria berinisial SR 17 tahun. Diketahui pernikahan ini merupakan tradisi merarik atau budaya kawin lari dalam tradisi Sasak yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Proses pernikahan secara adat dengan membawa lari atau menculik seorang gadis yang akan dinikahi. Ya, bahwa kawin merari ini adalah warisan nenek moyang kita. Saya ini pelaku daripada kawin maling merari, mencuri istri. Ya, kemudian membawa lari. Ibu saya juga dicuri sama bapak saya. Kakek saya juga mencuri nenek saya. Ya kan? Jadi inilah usaha bentuk daripada kriminalisasi dan ini tidak bisa kita biarkan. Kita akan dampingi, kita akan perjuangkan ini sampai tuntas. Sangat disayangkan ya. Benar sekali. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain dan belajar dipaksa cepat dewasa oleh keadaan. Benar. Padahal dari pernikahan dini ini banyak sekali dampak negatifnya. Oleh karena itu kita harus lebih mempertegas lagi dan kita harus sebagai masyarakat lebih membuka mata lagi terkait isu pernikahan dini. Karena pernikahan dini ini merupakan isu sosial yang sangat penting. Nah, oleh karena itu, mari kita saksikan bersama liputan dari kami terkait besarnya dampak dari pernikahan dini. Berikut liputannya. Ketika usia yang seharusnya masih mengejar mimpi, duduk di bangku sekolah, merancang masa depan. Sebagian remaja justru terpaksa beralih peran dari murid menjadi istri, dari istri kemudian menjadi seorang ibu. Mereka menjadi dewasa mendadak, dan semua itu dimulai dari satu hal, yaitu pernikahan dini. Inilah mimpi yang tertahan di usia belia, menyimak jejak anak yang harus menjadi dewasa terlalu cepat. Tapi mengapa pernikahan di bawah umur di Indonesia menjadi fenomena yang tiap tahunnya bukannya berkurang, malah justru bertambah? Untuk tahun ini tercatat di KUA Kabupaten Lampung Utara ada beberapa jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahan di bawah umur. Untuk tahun ini kami mencatat ada sekitar 15 pasangan yang mendaftar pernikahan di bawah umur di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Kebanyakan dari pasangan di bawah umur ini alasan menikah di bawah umur ini kenapa, Pak? Beberapa memiliki alasan yang berbeda. Kebanyakan dari mereka alasan yang paling umum adalah karena faktor ekonomi, perjodohan dari orang tua, bahkan beberapa ada yang hamil di luar nikah. Bagaimana tanggapan Bapak terkait isu pernikahan di bawah umur ini? Kami sangat prihatin dengan isu ini dan terus berupaya melakukan sosialisasi serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Apa sih alasan ibu sebagai orang tua pada saat itu memberi izin anak untuk menikah di usia yang belum cukup? Alasan saya memberi izin anak saya menikah itu karena memang sudah adatnya dan anak saya ini sudah sering sekali bepergian bersama pacarnya dan ekonomi kami juga sudah sangat kurang untuk membiayai anak.
membiayai hidup anak itu. Bagaimana pendapat dan perasaan ibu setelah menikahkan anak ibu? Jujur, perasaan saya sangat-sangat sedih. Anak saya sampai kayak gini. Saya sangat menyesal telah menikahkan anak saya di usia dini, karena banyak di usia yang seperti anak saya itu, mereka masih belajar, masih sering bermain bersama teman-temannya, sedangkan anak saya sudah harus memikirkan bagaimana hidup ke depannya. Jadi begitu. Pesan apa yang ingin ibu sampaikan kepada anak dan masyarakat, terkhusus sebagai orang tua di luar sana? Pesan saya untuk orang tua di luar sana, tolong jangan menormalisasikan pernikahan dini, karena itu sangat-sangat berdampak kepada anak-anak yang sudah menikah di usia dini. Mereka belum cukup gitu pemikirannya untuk memikirkan ekonomi, untuk memikirkan keluarga. Begitu. Itu pesan saya. Mulai dari adat atau budaya, lingkungan, ekonomi, bahkan perasaan, hingga kesalahan sering kali menjadi alasan mereka untuk memilih menikah di usia yang belum siap. Padahal menikah bukanlah solusi sebenarnya. Terkadang malah justru menimbulkan permasalahan yang baru muncul. Selain pendidikan yang terputus, kesehatan baik secara mental dan fisik juga terpengaruh akibat pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data secara nasional, data dari tahun 2022 menunjukkan bahwa total kematian ibu di Indonesia mencapai 4.005 kasus, dan pada 2023 tercatat 4.129 kasus, dan lebih dari 54,7%-nya merupakan kelompok di bawah umur. Dalam pemaparan dari BKKBN disebutkan bahwa pendewasaan usia perkawinan, artinya menunda usia nikah agar tidak terlalu muda, adalah kunci menekan angka kematian ibu. Kenapa menikah di bawah umur itu beresiko bagi kesehatan fisik maupun mental? Oke, jadi begini Pak, saya memang sering kali menemukan kasus seperti ini. Untuk penjelasan medisnya, memang hubungan seksual dini itu sangat-sangat beresiko baik untuk perempuan maupun laki-laki. Karena begini Pak, organ reproduksi di usia remaja itu belum matang secara anatomi dan fisiologis. Kemudian organ servisnya pun masih rentan untuk terjangkit penyakit menular seksual seperti raja singa, HIV, sifilis. Jadi seperti itu, Pak. Apa saja dampaknya? Oke, tadi yang saya jelasin itu adalah salah satu dampak dari pernikahan dini dan hubungan seksual dini. Di sini saya akan menjelaskan lagi nih Pak dampak yang lainnya. Begini Pak, di usia remaja itu hormon laki-laki dan perempuan itu masih labil dan itu dapat memicu tingkat stres yang tinggi. Kemudian jika si perempuan ini sampai mengandung itu akan berpengaruh Pak pada janin dan ibunya karena tingkat stres yang tinggi tadi, dan itu dapat mengganggu kesehatan. Kemudian perempuan ini di usia remaja rahimnya itu belum berkembang secara optimal Pak, dan itu sangat-sangat berbahaya. Dampaknya itu seperti ini Pak, mohon maaf ya Pak ya, itu bisa terjadi pendarahan hebat, kemudian keguguran, bahkan mohon maaf Pak ya, janin dan ibunya bisa sampai meninggal seperti itu. Makanya
Saya sering sekali melakukan kegiatan sosial di luar untuk mengedukasi anak-anak yang berumur dini untuk tidak melakukan hubungan seksual di bawah umur. Kemudian untuk tidak terburu-buru menikah di umur dini. Karena itu dampaknya bagi kesehatan fisik dan mental mereka, Pak. Jadi seperti itu untuk penjelasan medis, Bang. Apa tantangan yang paling terasa selama kehamilan atau pernikahan ini? Tantangan terbesar saat kehamilan karena saya hamil di usia yang masih sangat muda, jadi saya sering mengalami sakit pinggang. Saya juga kekurangan nutrisi, bahkan saya sempat mengalami pendarahan di beberapa waktu. Saya juga sempat pingsan karena hal tersebut. Untuk tantangan selama pernikahan, saya merasa semenjak menikah, saya dan suami sering bertengkar, sehingga saya jadi kekurangan kasih sayang dari suami. Dan juga suami saya jadi lebih sering fokus pada dunianya sendiri, lebih senang memancing daripada menghabiskan waktu di rumah dengan saya. Bahkan tak jarang dia tidak pulang ke rumah. Apa ada keluhan kesehatan setelah melahirkan? Setelah melahirkan, saya jadi mudah kelelahan karena saya harus membagi waktu antara bayi saya atau keluarga saya. Tidur juga selalu kurang karena suami saya tidak mau bergantian menjaga anak. Setiap saya meminta hal tersebut, dia malah marah-marah kepada saya, sehingga saya mengalami stres berat setelah melahirkan. Jika boleh memberi pesan untuk remaja lain, apa yang ingin kamu sampaikan? Jangan pernah menormalisasikan pernikahan dini. Sejujurnya saya sangat menyesal melakukan pernikahan di usia yang masih sangat muda. Saya harap tidak ada lagi orang-orang yang seperti saya. Saya harap anak-anak di luar sana fokus meraih cita-cita dibandingkan cinta, yang bahkan tidak bisa menjamin masa depan. Pernikahan dini selalu terlihat sederhana, sampai kita melihat dampaknya. Cincin kecil bisa merubah hidup seorang remaja seutuhnya. Dan seringkali bukan ke arah yang mereka inginkan. Melindungi mereka berarti memberi waktu mereka untuk tumbuh, memberi ruang untuk belajar, dan merangkai masa depan dengan pilihannya sendiri. Karena tidak ada remaja yang seharusnya membayar masa mudanya dengan secepat ini. Stop menikahkan anak di bawah umur karena masa depan generasi ada pada mereka dan mereka berhak mengejar cita-citanya. Fakta dan kisah yang kita dengarkan pada hari ini merupakan bukti nyata bahwa pernikahan dini bukanlah sebuah solusi, melainkan akar permasalahan dari segala masalah yang akan timbul. Pendidikan putus, kesehatan terancam, hingga tingginya resiko kematian pada ibu muda di Indonesia. Kita harus berani untuk mengatakan bahwa usia matang adalah syarat, bukan pilihan. Saya Vina Arumonika. Saya Fariska Amanda pamit. Anak muda harus memiliki hak untuk terus melanjutkan masa depannya. Jangan memberikan suatu hak yang bukan waktunya. Katakan tidak pada pernikahan muda. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.